kembali lagi di Bang Coding bersama dengan saya Yusan. PM2 itu adalah sebuah proses manager yang bisa digunakan untuk menjalankan Node.js. Untuk memudahkan intronya, sepertinya di sini langsung saya kasih sampel saja. Oke, di sini saya ada sebuah project init. Ini buatan dari npx Express Generator. Coba saya run. Oke, dia sudah start by default di port 3000 untuk Express.js. Oke, ini udah jalan ya dengan normal. Dan ketika ini tidak ingin saya stop prosesnya, tapi saya close terminalnya. Kalau di VS Code tuh pakai tombol delete ini. Oke, tadi saya kill terminal ya, padahal tidak saya stop node-nya. Dan secara otomatis proses Node.js yang jalan juga ikutan mati. Nah, PM2 itu adalah memungkinkan agar Node.js itu bisa jalan secara forever, tanpa harus membuka terminal, otomatis jalan secara di background atau menggunakan daemon. Mari kita mulai. Secara umum ada 3 fitur utama dari PM2. Yang pertama adalah untuk sebagai proses manager, dia untuk run Node.js secara daemon atau di belakang sehingga bisa jalan secara forever. Kemudian untuk monitoring tentunya dari proses-proses yang tadi sudah dijalankan. Dan yang terakhir adalah untuk fitur microservice-nya. Nah, goal yang ada di video ini adalah kita untuk membuat sebuah project run dengan PM2 tapi menggunakan settingan ecosystem.json-nya. Dan yang kedua adalah mengkoneksikan PM2 ini menggunakan Keymetrics untuk monitoringnya. Kurang lebih seperti inilah gambaran dari Keymetrics. Ini saya ambil dari techcrunch.com. Jadi memungkinkan kita untuk monitoring proses yang sedang jalan di PM2 tanpa harus remote ke server. Dan ini bisa diakses via web cukup dengan autentikasi atau login. Nah, PM2 ini biasanya dijalankan di bagian server, bukan di bagian lokal seperti ini untuk development. Ya karena digunakan agar node itu bisa jalan secara terus-menerus. Oke, di sini untuk simulasinya saya hanya menggunakan lokal komputer saja ya. Pertama kita install dulu PM2-nya tuh bisa dari npm install secara global agar bisa langsung dieksekusi dimanapun. Nah, untuk membuktikan instalasinya sudah selesai, seharusnya itu bisa kita eksekusi PM2 saja. Dan untuk mengetahui proses-proses yang sudah jalan, ada di PM2 specialist. Nah, ini kosong, berarti belum ada satu pun proses yang jalan. Sebenarnya untuk start PM2 nggak perlu harus menggunakan ecosystem.json, tapi bisa langsung di command line seperti ini. Dengan PM2, kemudian start. Nah, tadi kan kita untuk jalaninnya pakai npm start ya. Nah, langsung saja berarti npm start, npm, ini name-nya apa ya, misal sample aja. Kemudian argumennya start. Sepertinya name-nya saya kasih depan saja. Oh, tidak bisa, itu harus di belakang. Jadi seperti ini. Nah, di sini start sudah jalan di port 3000 ya. Untuk membuktikannya, langsung aja kita buka browsernya. Localhost port 3000. Nah, Express-nya sudah jalan dengan normal. Dan berbeda dengan running secara langsung di terminal sebelumnya, ini jika kita close terminalnya, dia masih jalan secara background. Nah, inilah yang terjadi ketika di production. Tapi kita tidak akan start menggunakan inline command seperti itu, tapi akan menggunakan ecosystem.json. Jadi yang tadi shortcut-nya itu control backtick. Jadi ini kita hapus dulu PM2 delete name-nya start. Oke, udah mati. Nah, kita akan buat ekosistem JSON berisi config-config untuk running project ini. Sebenarnya saya taruh di home saja. Home. Nah, cukup banyak isinya. Sebenarnya namanya tidak harus ecosystem.json ya. Soalnya di dokumen resminya tuh namanya ecosystem.config.js. Ini saya buat JSON saja. Biar langsung valid. Sepertinya gini aja namanya, ecosystem pm2.json.
Untuk konflik lebih jauh seputar ekosistem config.js ini bisa kalian baca di deskripsi untuk linknya. Ini bisa disebut dengan application declaration untuk PM2. Ini kita ambil sampel singkat saja. Nah, karena JSON langsung dibungkus gini aja biar nggak error. Argumen pertama, properti pertama tuh name. Sepertinya namanya apa ya? Sample project. Kemudian kedua tuh adalah CWD. Ini lokasi projectnya. Nah, itu saya lupa. Seperti saya buka terminal baru. Kemudian PWD. Oke, dia ada di sini. Kemudian ada script. Nah, script ini yang dijalankan. Ini bisa kalian langsung ke .js-nya. Misal ingin node spasi apa.js, nah bisa langsung diarahkan ke sini. Tapi karena saya run menggunakan npm, jadi scriptnya cukup npm aja. Ini kan lengkapnya npm start ya. Nah, untuk startnya tuh ada di bagian args. Ini. npm args-nya tuh start. Kemudian watch. Ini bisa true atau false, bagi default tuh false kalau salah. Ini ketika ini ya, ada error dan otomatis jalan. Tapi hati-hati jika di set true, jika errornya beneran, maka dia akan looping terus. Dan itu akan memberatkan server juga. Looping start error, kemudian dia stop, dan start lagi secara otomatis error. Ya amannya tak bikin false saja biasanya, agar perlu pengecekan dulu dan start manual. Kemudian terakhir env, cukup penting juga, Ini global variable yang bisa kalian panggil di project kalian. Biasanya kalau Node.js itu ada node_env, ini saya set production. Sepertinya segini saja udah cukup ya. Oke, coba kita save dan run ekosistem ini. Untuk runnya tuh npm start. Sepertinya bukan start ya, tapi run. Sepertinya masih salah. Oke, I'm sorry, tadi saya nulisnya npm bukan pm2. Langsung aja pm2 start ecosystem JSON. Oke, terlihat normal dan statusnya online, berarti ini sudah jalan untuk Express-nya di port 3000. Sip. Nah, untuk cek lognya, ini bisa jalankan pm2 spasi logs. Dia semua akan terkumpul di sini. Logs bisa dari standar output ataupun dari PM2-nya sendiri. Untuk mengecek lagi, langsung aja PM2 list agar tahu apa aja proses yang jalan. Yap, segampang itu untuk menjalankan Node.js menggunakan PM2 via ecosystem.config.js-nya. Untuk bisa terhubung monitoring PM2 via Keymetrics, silakan registrasi terlebih dahulu di pm2.keymetrics.io. Dan setelah sampai di step ini tinggal membuat create bucket baru. Namanya bebas, coba sampel. Dan kita sampai di halaman dashboardnya. Ada beberapa komen yang perlu kita eksekusi di bagian server yang menjalankan PM2. Oke, yang atas ini udah, berarti tinggal yang bagian bawah. Agar seragam kita pakai VS Code semua saja. Oke. Oke, sudah terlink dan sepertinya perlu kita restart untuk PM2-nya. Dan kita cek di halaman Keymetrics. Monitoring akan menampil secara sebenarnya tidak real time ya, tapi mendekati real time. Soalnya kan perlu koneksi juga untuk sampai ke sini. Dan di sini kita tahu saya menjalankan ini untuk bagian global variable-nya, CPU-nya berapa persen, pokoknya semua resource ketahuan di sini. Dan sampai lognya juga. Oh iya, tadi kan saya baru restart, sepertinya perlu
menjalankan ini dulu. Nah, dialognya nambah terus sesuai dengan request. Bisa clear log atau download atau close aja. Dan bahkan bisa di restart dari key matrix ini. Oke, segampang itulah penggunaan untuk PM2 jika ingin menjalankan di production. Sebenarnya masih banyak lagi fitur di sini, bahkan ada opsi lagi untuk process manager seperti supervisor, kemudian ada forever, ada codemon, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video coding berikutnya.